Oke. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat 23 sampai ayat ke-37. Tetapi saya akan baca dari ayat yang ke-13 terlebih dahulu untuk kita merefresh kembali. Lalu ayat 23 sampai 37 kita baca bersama-sama ya. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Bersama-sama 23 sampai 37. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Mari kita kembali minta Tuhan boleh memimpin kita. Kami bersyukur Bapa untuk pagi ini. Di dalam kasih karunia-Mu Engkau tetap menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk datang dan berbakti kepada Engkau. Terutama terkhusus kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berikan pengajaran bagi kami pagi ini. Nyatakan kehendak-Mu sekali lagi ya Bapa, dalam hati kami. Bukan hanya di dalam pikiran kami, tapi di dalam segenap kehidupan kami. Sehingga kami boleh memiliki suatu kehidupan yang ditransformasi oleh firman-Mu dan melihat bahwa apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh adalah kebenaran firman-Mu. Kami sungguh merendahkan diri di hadapan Engkau. Kiranya Engkau boleh pakai hamba-Mu dan juga siapkan telinga kami semua yang berbakti kepada Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, waktu kita bicara tentang Kisah Rasul pasal yang keempat, maka Kisah Rasul pasal 4 ini adalah satu cerita di mana para rasul yang memberitakan Injil kemudian ditangkap dan disidangkan di hadapan mahkamah agama. Walaupun di dalam bagian ini saudara tidak melihat bahwa mereka itu dicambuk atau dipukul atau bahkan dianiaya seperti itu. Tetapi paling tidak saudara melihat bahwa mereka sebelumnya ditangkap, dipenjarakan, lalu kemudian diberikan satu perintah atau satu ancaman kalau mereka tidak boleh memberitakan Injil Yesus Kristus kembali. Nah, ini merupakan bagian dari penganiayaan yang dialami oleh gereja mula-mula. Walaupun kita bisa berkata penganiayaan itu bukan berbentuk fisik seperti itu, tetapi intimidasi. Walaupun ada satu tahanan yang dialami oleh para rasul, walaupun itu adalah hal yang masih sangat ringan sekali. Tetapi yang namanya penganiayaan adalah sesuatu penolakan yang diberikan kepada orang Kristen akibat mereka memiliki iman kepada Kristus. Mulai dari yang paling ringan, penolakan, ejekan mungkin seperti itu, sampai dengan pembunuhan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Nah, waktu kita melihat kepada hal ini, maka Alkitab juga menyatakan satu sisi penganiayaan bisa memberikan dua respon di dalam kehidupan kita. Pertama adalah mungkin respon penolakan yang kita alami, yaitu kita menjadi kecewa karena penganiayaan kita alami atau pencobaan yang kita alami. Kita menjadi hambar di dalam iman kita, lalu kita meresponi dengan satu sikap yang makin menjauh dari Tuhan Allah. Tetapi ada hal lain yang merupakan penganiayaan atau pencobaan atau suatu penderitaan yang dialami oleh orang Kristen yang justru makin membawa orang Kristen mendekat kepada Tuhan dan makin teruji di dalam iman mereka di dalam Kristus Yesus. Saudara bisa lihat itu di dalam Yakobus. Saudara bisa lihat itu di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama. Khususnya di dalam 1 Petrus berkata seperti ini. Pada waktu engkau mengalami pencobaan dalam hidupmu, yang merupakan bagian dari penganiayaan tentunya, atau penganiayaan merupakan bagian dari pencobaan dalam hidup kita, maka di situ kita harus melihat pencobaan itu sebagai satu api yang menguji diri kita, atau ujian yang menguatkan iman kita, seperti halnya api yang melebur emas atau api yang membakar emas dan memurnikan emas itu. Jadi pada waktu kita melihat kepada penganiayaan atau penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, saudara jangan melihat itu sebagai sesuatu yang selalu buruk seperti itu. Walaupun penganiayaan adalah hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang jahat, hal yang kita tidak perlu cari-cari dalam hidup kita. Tetapi pada waktu orang Kristen mengalami itu di dalam hidupan mereka, maka Alkitab mengajarkan justru mungkin ada maksud rencana Tuhan yang baik untuk kita di dalam makin beriman kepada Tuhan dan makin menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu hal yang menguatkan iman kita ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam
kehidupan dari orang-orang Kristen. Dan bahkan di dalam gereja mula-mula itu menjadi sesuatu yang begitu sering terjadi, atau itu adalah hal yang tidak lepas dari kehidupan orang Kristen mula-mula. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana perkembangan gereja. Saudara, Kisah Rasul itu adalah satu kitab yang bukan bercerita tentang kisah dari para rasul atau kisahnya para rasul. Tetapi kisah para rasul itu adalah, kalau mau lebih tepat, itu adalah kisah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja atau melalui gereja di dalam dunia ini untuk memperkembangkan dari gereja Tuhan. Mulai dari hanya berapa belas orang atau berapa puluh orang, lalu kemudian jadi 3.000 orang, 5.000 orang yaitu di pasal 4, dan sampai berjuta-juta sampai pada kita saat ini. Dan di dalam perkembangan itu kita bisa melihat ada ancaman-ancaman yang terjadi di dalam gereja. Bahaya-bahaya yang menyerang gereja, yaitu dari internal maupun dari eksternal. Dari internal adalah pada waktu orang-orang Kristen mulai melayani Tuhan, memberitakan Injil. Pada waktu Injil diberitakan, mulai setan bekerja untuk menghasut orang-orang tertentu yang ada di dalam kelompok yang mendengarkan Injil itu untuk menolak Injil Yesus Kristus. Itu sering kali kita baca di dalam Kisah Rasul dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang bukan Yahudi yang mendengarkan Injil, menolak Injil itu dan mengusir para rasul untuk pergi dan tidak memberitakan Injil lagi kepada diri mereka. Tetapi ketika hal itu menjadi hal yang gagal untuk dilakukan, ataupun sebaliknya mungkin bisa begitu ya, gagal untuk dilakukan, gereja masih tetap berkembang, tidak bisa ditahan seperti itu. Maka iblis bisa menggunakan ancaman dari luar yang merupakan penganiayaan untuk menahan, menindas, dan bahkan menghentikan laju perkembangan dari Injil Tuhan. Tetapi Alkitab tetap mengatakan semua usaha itu baik dari dalam ataupun dari luar tidak pernah bisa menahan perkembangan Injil Kristus. Injil terus berkembang, dan bahkan melalui penganiayaan yang terjadi di dalam kehidupan dari orang-orang Kristen mula-mula, maka Injil itu mulai tersebar dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan menggunakan penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen untuk memperkembangkan Injil Yesus Kristus. Dan saya percaya itu semua adalah sesuatu yang dikabarkan oleh orang-orang yang setia kepada Kristus, yang tetap mau menyatakan iman kepada Yesus Kristus ketika mereka mengalami penganiayaan dan penolakan di dalam kehidupan dari mereka. Itu sebabnya Injil bisa sampai kepada kita sampai hari ini. Kalau orang-orang Kristen di mula-mula itu adalah orang yang kemudian seperti Petrus diancam, mulai hari ini engkau tidak boleh lagi memberitakan nama Yesus Kristus seumur hidupmu. Lalu mereka kemudian tutup mulut mereka, mereka tidak lagi mengabarkan Injil Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Saya yakin Injil berhenti pada diri mereka dan Injil tidak akan sampai kepada kita. Dan itu berarti kita ada di dalam kebinasaan atau dosa yang membawa kita di dalam hukuman kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya pada waktu kita melihat kepada penganiayaan yang terjadi, satu sisi kita bisa melihat bahwa itu adalah hal yang menjadi satu kehendak Tuhan. Nanti kita bisa lihat lebih jelas, karena Roh Kudus menggunakan penganiayaan itu untuk mengembangkan gereja Tuhan. Tapi di sisi lain, dari sisi kewajiban dan tanggung jawab dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dan yang bisa dikatakan sebagai saksi mata dari Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat itu kebenaran. Mereka tahu apa yang mereka dengar itu bersumber dari Tuhan. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka alami bukan sesuatu yang merupakan impian atau imajinasi atau suatu dongeng yang mereka alami dalam hidup mereka. Tetapi yang mereka alami adalah sungguh-sungguh suatu yang nyata, suatu fakta bahwa Yesus memang datang, inkarnasi Allah menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, terutama pertama-tama adalah menebus dari orang-orang yang merupakan para rasul, orang-orang Kristen mula-mula itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil sampai kepada kita ini. Jadi pada waktu kita melihat penganiayaan yang terjadi, mungkin yang paling penting kita harus pikirkan atau gumulkan atau betul-betul
renungkan dalam hidupan kita adalah apa yang menjadi respon kita ketika penganiayaan itu tiba di dalam hidup kita. Saudara, karena respon ini adalah hal yang penting sekali. Itu yang menentukan saudara tetap setia dan taat kepada Tuhan atau tidak, dan saudara menyangkali Tuhan atau tidak di dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya sekali yang namanya keadaan itu bukan sesuatu yang kita bisa atur di dalam hidup kita. Walaupun kita ingin mengaturnya, ingin mengendalikan semua itu. Yang namanya sesuatu musibah atau kecelakaan atau segala sesuatu yang kita tidak sukai dalam hidup kita, bukan sesuatu yang kita bisa atur dan hindarkan 100% dalam hidupan kita. Itu adalah hal-hal yang terjadi di luar dari kontrol kita. Tapi mengapa orang yang satu itu bisa meresponi dengan satu ucapan syukur, punya satu kekuatan? Mengapa yang satu lagi orang itu meresponi dengan satu keadaan yang misalnya putus asa, depresi, sampai akhirnya mengalami satu keputusan untuk bunuh diri? Saya percaya itu adalah dari bagaimana orang itu melihat kepada satu peristiwa tertentu, lalu meresponi peristiwa itu secara benar. Itu yang memberikan satu kekuatan di dalam dia melewati keadaan yang dia alami. Nah, pada waktu kita berbicara mengenai penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen pun, maka Alkitab mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang harus kita teladani dari kehidupan gereja mula-mula untuk kita bisa memiliki kekuatan meresponi keadaan yang dialami oleh gereja atau diri kita. Mungkin saat ini kita sebagai orang Kristen, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah tidak mengalami penolakan atau penganiayaan atau hinaan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi di Solo kelihatannya cukup kondusif untuk kita bisa berbakti kepada Tuhan. Dan seperti yang tadi kita doakan di dalam doa syafaat yang tadi Pak Ruri bawakannya. Tetapi paling tidak ada bagian-bagian dari wilayah yang di Indonesia sendiri yang kurang kondusif untuk kita bisa beribadah. Ada penolakan di situ. Dan saya percaya sendiri pada waktu kita menjalankan kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada Tuhan, maka pasti ada satu penolakan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan kenapa hal itu terjadi? Saya percaya kalau kita hidup berdasarkan iman kepada Kristus, maka kalau Kristus ditolak, kita pun pasti mengalami penolakan di dalam hidup kita. Itu bukan sesuatu yang bisa ditawar atau disangkal dari kehidupan orang-orang percaya. Nah, pada waktu kita mengalami itu, apa yang harus kita lakukan? Kemarin saya review sedikit, lalu kemudian kita masuk ke dalam ayat yang ke-23 ya. Pada waktu Petrus mengalami penganiayaan itu, mereka mengambil satu keputusan, kami tidak akan melawan, kami akan mengikuti keputusan dari para pemimpin mahkamah agama. Kalau kami harus dipenjara, maka kami akan memutuskan untuk ikut dipenjarakan. Tidak perlu membela diri, hanya mengikuti keputusan dari pemimpin agama dan mereka kemudian dipenjarakan. Nah, mengapa mereka memutuskan untuk dipenjarakan seperti itu? Mengapa mereka tidak memberikan satu penolakan dan berkata kami salah apa, mungkin begitu, atau mengajukan diri untuk melawan orang-orang yang menangkap diri mereka? Saya percaya dari bagian daripada tindakan taat itu, di situ Tuhan memakai orang-orang yang merupakan para rasul ini, Petrus dan Yohanes, untuk memberi kesaksian kepada para pemimpin agama yang tertinggi pada waktu itu di lingkup orang Israel, supaya mereka bisa mendengarkan Injil Kristus dan mereka tidak bisa menyangkali kebenaran dari kesembuhan orang yang lumpuh itu, dan Yesus Kristus yang mengadakan kesembuhan itu. Dan Yesus itu adalah Yesus yang bangkit dari kematian, yang mereka bunuh itu. Yang kedua adalah kan ketika mereka ada di dalam kondisi yang terdesak itu, atau yang ada di dalam bahaya itu, mungkin bisa dikatakan bahaya maut itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menyerahkan Roh Kudus untuk memimpin mereka di dalam menyampaikan segala jawaban yang harus mereka katakan. Kalau saudara bandingkan dengan surat Yakobus,
ketika saudara baca di dalam ayat kedua dan seterusnya, di situ Yakobus ada katakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu setelah itu di dalam ayat berikutnya bicara apa? Boleh buka ya. Kalau engkau kurang hikmat, maka mintalah kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Ayat yang kelima, kalau mau baca dari ayat yang kedua, tiga, empat, lalu ayat 5 kita baca sama-sama ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lalu ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta hikmat untuk apa? Minta hikmat untuk apa? Menghadapi pencobaan yang dialami. Kita butuh hikmat. Nah, kalau saudara dihadapkan dengan penganiayaan, dengan orang-orang yang menuntut pertanggungjawaban iman saudara, saudara bagaimana? Saya percaya satu hal yang perlu kita atau harus kita lakukan adalah meminta Tuhan memimpin kita di dalam berbicara mempertanggungjawabkan iman kita, bukan berdasarkan hikmat kita, tetapi berdasarkan hikmat Tuhan. Saya kira kalau kita mengandalkan hikmat kita, yang ada adalah kemungkinan besar bukan ketaatan. Tetapi yang ada adalah kita mungkin mengkompromikan kebenaran Injil Tuhan karena kita ingin menjaga keselamatan kita, memproteksi diri kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang mungkin membuat kita mengalami kesulitan. Tetapi kalau kita mengandalkan kepada Tuhan, maka pernah Yesus berkata, kalau engkau dihadapkan kepada para pemimpin agama, maka engkau tidak usah memikirkan apa yang harus dikatakan. Roh Kudus yang menaruh perkataan itu engkau katakan. Saya percaya itu bagian dari kita meminta hikmat dari Tuhan untuk apa yang harus kita katakan, dan kita mengatakan hal itu, apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita. Dan saya percaya kalau kita mengikuti semua yang Tuhan pimpin dan gerakan atau bebankan dalam hati kita untuk dikatakan, dan kita menyerahkan semua konsekuensinya ke dalam tangan Tuhan akibat dari perkataan yang kita katakan itu, maka itu berarti kita berserah kepada Tuhan. Atau kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi diri kita di dalam menyaksikan Injil Kristus pada waktu kita mengalami hal ini. Lalu yang ketiga adalah di bagian ini, pada waktu mereka menghadapi itu dan mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan iman mereka atau apa yang mereka perbuat itu kepada orang yang lumpuh itu dan siapa yang melakukan itu, maka Petrus mengatakan semua kebenaran tentang siapa yang menyembuhkan orang itu, yaitu Yesus dari Nazaret. Tetapi pada waktu orang-orang yang menjadi pemimpin agama ini mengetahui itu adalah Yesus dari Nazaret, dan mereka berkata, kamu tidak boleh lagi memberitakan tentang Yesus itu. Maka Petrus berkata, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini mungkin saya mau jabarkan sedikit ya. Kalau kita bandingkan kalimat dari Petrus ini dengan kalimat dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma, ataupun yang dikatakan oleh Petrus di dalam surat 1 Petrus, maka kita sepertinya menemukan ada satu kontradiksi di situ. Karena Petrus ataupun Paulus di dalam Roma pasal yang ke-13 mengatakan bahwa setiap orang harus tunduk di bawah pemerintah. Kalau kita harus tunduk di bawah pemerintah, itu berarti apa yang menjadi peraturan pemerintah kita harus jalankan sebagai orang-orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Tetapi kenapa di bagian ini Petrus berkata, silakan kamu putuskan sendiri.
Apakah kami harus mendengarkan kamu atau kami harus mendengarkan Tuhan? Saya percaya di balik dari kalimat ini itu bukan satu kontradiksi, tapi Petrus mau mengatakan bahwa ada satu otoritas, kuasa, pribadi yang jauh lebih tinggi dari pemerintahan yang ada di dalam dunia ini. Dan kita harus lebih tunduk kepada Tuhan yang menetapkan otoritas pemerintahan di dalam dunia ini daripada pemerintahan di dalam dunia ini. Kalau pemerintahan di dalam dunia ini menentang atau menuntut kita atau memerintahkan kita untuk melawan Tuhan. Itu yang menjadi hal yang penting. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi selama pemerintahan tidak mengajarkan untuk kita tidak memberitakan Injil, maka kita harus mendukung pemerintah. Tapi bagaimana kalau pemerintah berkata, kamu tidak boleh memberitakan Injil lagi? Bagaimana kalau pemerintah berkata bahwa kita tidak boleh menyatakan cinta kasih Kristus yang telah diberikan bagi diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Saya percaya itu membuat kita harus memutuskan bahwa kita harus lebih taat kepada pemerintah atau kepada Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada pemerintah. Seperti halnya yang Paulus pernah katakan, pemimpin atau kepala dari kepala dari perempuan adalah laki-laki, kepala laki-laki adalah Kristus, tetapi kepala dari Kristus adalah Allah. Ini adalah prinsipnya sama. Tadi kita berbicara tentang skop yang lebih besar di dalam negara. Tapi kalau saudara tarik ke dalam skop yang lebih kecil di dalam kehidupan keluarga, prinsipnya tetap sama. Istri-istri kita harus taat, bukan kita ya. Ibu-ibu atau istri-istri harus belajar taat kepada suamimu. Selama apa? Selama suami tidak mengajarkan untuk menentang hukum Tuhan. Tidak mengajarkan untuk melakukan dosa secara aktif. Kenapa? Karena walaupun suami adalah kepala dari istri, tetapi ingat, di hadapan suami ada kepala yang lain, yaitu Yesus Kristus. Dan suami harus tunduk kepada Kristus. Jadi satu-satunya kesempatan di mana istri boleh bypass otoritas suami, atau orang Kristen boleh bypass otoritas dari negara atau pemerintah adalah ketika kepala yang harusnya dihormati itu tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala yang dikehendaki oleh Tuhan atau otoritas yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi tentunya bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih dan juga dengan satu doa supaya pasangan kita dan juga pemerintah boleh menjalankan kehendak Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh para rasul ini? Pada waktu mereka ditekan, pada waktu mereka dilarang, mereka lebih memilih untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada pemerintah dan otoritas yang membuat mereka menyangkali kebenaran Tuhan. Saya percaya ini adalah satu sikap hati yang kita harus pegang baik-baik di dalam kehidupan kita, dan kita harus mengakui bahwa ada otoritas yang lebih tinggi daripada semua otoritas yang ada di dalam dunia ini. Lalu setelah mereka mengatakan itu, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan mereka kemudian diancam dengan semakin keras. Tetapi setelah mereka diancam dengan semakin keras, akhirnya mereka dilepaskan. Nah, apa yang membuat mereka dilepaskan? Bukan karena mereka menyadari otoritas Tuhan atas hidup mereka. Bukan karena mereka menyadari kalau orang itu sungguh-sungguh sembuh karena ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Yang sehingga membuat mata mereka terbuka bahwa mungkin selama ini mereka melawan Tuhan. Tetapi justru yang membuat mereka melepaskan Petrus dan Yohanes karena mereka tidak bisa mengatakan apa-apa dan mereka takut kepada orang banyak. Itu adalah hal yang tragis sekali. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu menunjukkan satu hal, yaitu walaupun ada mukjizat yang terjadi di depan kita, jangan kira mukjizat itu bisa membuat orang datang di dalam iman. Hanya anugerah Kristus.
Hanya kelahiran baru dari Roh Kudus. Hanya firman Tuhan yang bisa membawa orang di dalam iman. Mukjizat nggak akan membawa orang di dalam iman. Dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh para rasul ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 23. Yang mereka lakukan berikutnya adalah mereka datang mencari teman-teman mereka. Lalu ketika mereka bertemu dengan teman-teman mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan doa kepada Tuhan di dalam peristiwa ini. Nah, dalam bagian ini ada 3 hal yang secara garis besar Bapak Ibu bisa perhatikan. Pertama adalah mereka datang ke teman-teman. Yang kedua adalah mereka berdoa di hadapan Tuhan. Yang ketiga mereka kemudian pergi kembali ke dalam dunia ini. Tetapi kita akan ubah sedikit urutannya ya. Pertama adalah pada waktu mereka datang ke teman-teman mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka menaikkan doa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita perhatikan hal ini, kita bisa ambil kesimpulan pertama adalah pada waktu kita mengalami aniaya, maka aniaya yang kita alami sebagai orang Kristen harusnya mendorong kita meresponi secara bagaimana? Yang pertama adalah kita harusnya datang kepada orang Kristen secara komunal untuk menaikkan doa di hadapan Tuhan. Dan penganiayaan memang akan membuat orang-orang Kristen mengalami atau meresponi, yang khususnya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan ingin kehendak Tuhan jadi dalam hidupannya, akan meresponi dengan cara seperti ini. Saudara bisa lihat di dalam Kisah Rasul, setiap kali mereka mengalami aniaya, mereka akan cari orang Kristen, lalu di situ mereka berdoa bersama di dalam menghadapi aniaya itu. Tetapi pada waktu mereka berdoa bersama secara komunal, orang-orang Kristen berkumpul bersama-sama untuk berdoa, apa yang mereka doakan? Menariknya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak mendoakan untuk kelepasan diri dari penganiayaan. Mereka tidak berdoa supaya para pemerintah itu dibukakan hati mereka, dilembutkan hati mereka. Bukan hanya untuk menerima Injil mungkin, tetapi untuk supaya orang-orang Kristen tidak dipukul, dicambuk, dipenjarakan, ataupun dibunuh. Sama sekali tidak ada bagian itu di dalam doa yang mereka naikkan. Dan bahkan kalau saudara mau bandingkan prinsip ini dalam surat-surat Paulus sendiri, yang khususnya di dalam penjara itu ya, Efesus, Filipi, lalu apa? Timotius dan juga Filemon. Saudara akan melihat Paulus ketika meminta orang-orang Kristen yang menjadi jemaatnya untuk mendoakan diri dia, sama sekali tidak ada satu permohonan supaya dia tidak mengalami sakit, supaya pencobaan itu dijauhkan dari diri dia dan dia bisa bebas dari penjara. Tetapi yang selalu dia doakan adalah supaya nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan dia yang dipenjarakan itu. Supaya orang-orang Kristen yang lain dikuatkan imannya dan tidak menjadi kecewa atau mundur dari imannya atau ketakutan karena melihat rasul mereka dipenjarakan. Itu yang selalu Paulus doakan. Dan ini juga terjadi di dalam gereja mula-mula. Pada waktu mereka berdoa, apa yang mereka doakan? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam ayat yang ke-24, di situ dikatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Artinya apa? Pada waktu mereka mengalami aniaya, justru pada waktu itu mereka datang kepada Tuhan dan meninggikan Tuhan di dalam kehidupan doa mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau diperhatikan dalam bahasa Yunaninya, kata Tuhan di sini itu bukan kurios. Tapi ada satu kata Yunani yang berarti dia yang berdaulat. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin bisa saya buka aja ya. Bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan sebagai satu kata yang berarti diktator yang kejam. Tetapi di dalam pengertian bahasa Yunani dan konteks dari kehidupan orang-orang Allah, dari orang-orang Kristen, maka Allah itu adalah diktator yang berdaulat, tetapi dia adalah
diktator yang tidak kejam ya. Bahasa Yunaninya adalah despotes. Istilahnya yang berarti diktator. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan ya, diktator yang kejam. Tetapi despotes itu bukan berarti diktator yang kejam, tetapi diktator yang baik hati. Atau Allah yang mengatur segala sesuatu, tetapi yang mengatur dari hati yang baik. Allah yang baik itu. Nah, mereka meninggikan Tuhan seperti ini. Artinya apa? Pada waktu mereka mengalami aniaya, mereka mengerti satu hal. Apa yang mereka alami itu bersumber dari Tuhan yang mengatur segala sesuatu, di mana mereka harusnya tidak menjadi kecewa, tetapi justru mengalami satu kekuatan karena apa yang Tuhan atur itu di dalam kehidupan mereka. Dan pengaturan Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya Tuhan melihat ke depan, dia tahu apa yang terjadi, lalu kemudian dia biarkan manusia dengan jahat itu mengancam gerejanya, lalu menganiaya gerejanya tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Tapi karena dia melihat itu terjadi, maka itu pasti terjadi. Melainkan Alkitab berkata seperti ini. Pada waktu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam gerejanya, maka itu semua adalah sesuatu yang bukan hanya Tuhan tahu, Tuhan lihat, tetapi Tuhan tetapkan untuk terjadi. Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa dasar kita bisa berkata seperti itu ya. Pertama adalah setelah peristiwa itu mereka mengutip ayat di dalam ayat 25. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu kalimat muncul dari mana? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25 bagian bawah. Itu dari Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan Mazmur 2 ditulis oleh siapa? Boleh buka. Mazmur 2 ditulis oleh siapa? Nggak ada tulisan namanya siapa ya. Tapi ini adalah satu Mazmur yang ditulis kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Artinya apa? Tuhan sudah tahu sejak dahulu kala bangsa-bangsa akan rusuh. Dia akan melakukan perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia akan bersiap-siap dan para pembesar akan berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan yang diurapinya itu ditetapkan di sini atau diterapkan di dalam konteks orang-orang Kristen yang dianiaya? Kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Korintus, lalu Bapak Ibu bandingkan dengan Matius pasal yang ke-25 tentang hari penghakiman, maka di situ dikatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh Tuhan itu diidentikan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Sehingga pada waktu orang-orang menolak orang-orang Kristen, karena mereka hidup sebagai orang yang taat kepada Kristus, maka orang-orang itu bukan menolak orang-orang Kristen, tetapi mereka menolak Yesus Kristus sendiri. Pada waktu mereka menerima orang-orang Kristen, maka itu berarti mereka menerima Kristus sendiri. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ada kalimat, ketika engkau hidup, engkau harus membuka rumahmu untuk menyambut orang. Siapa tahu ada malaikat yang datang ke rumahmu, maka engkau melayani malaikat itu. Tetapi Alkitab juga mengatakan seperti ini. Tahukah kita kalau ada pribadi yang lebih besar dari malaikat yang kita bisa terima di dalam rumah kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan kapan kita menerima Tuhan itu sendiri? Matius 25 di hari penghakiman mengatakan ketika kita menerima saudara-saudara seiman kita di rumah. Atau ketika kita melayani saudara-saudara seiman kita, apakah mereka waktu di penjara, ataukah mereka yang ada kekurangan, atau mereka yang
kedinginan, semua atau kelaparan. Ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, menolong mereka, memperhatikan mereka, Yesus berkata, apa yang engkau lakukan kepada salah satu yang kecil ini, engkau bukan lakukan kepada mereka, tetapi engkau lakukan kepada diriku. Jadi pada waktu kita hidup sebagai orang yang ditolak, saudara tidak usah terlalu kecil hati. Ketika saudara ditolak, saudara boleh uji. Kenapa orang itu menolak saya? Apakah karena saya adalah orang yang berdosa? Apakah karena saya adalah orang yang memang layak untuk ditolak? Karena karakter saya, perilaku saya yang tidak baik, apalagi moral saya yang tidak mencerminkan kebenaran dari Kristus sama sekali. Atau karena saya menjalankan iman saya dengan setia, maka saya ditolak. Kalau kita ditolak karena kita menjalankan iman kita secara setia, saudara jangan khawatir, karena yang ditolak bukan dirimu, tetapi adalah Kristus sendiri yang akan menjadi hakim atas diri mereka. Itu yang diajarkan oleh kitab suci. Jadi pada waktu ini para dari orang-orang rasul ini berkata, dan orang-orang Kristen di situ berkata, ini segala sesuatu sudah dikatakan oleh Tuhan. Maka mereka kemudian mendapatkan kekuatan karena semua itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan mereka justru meninggikan Tuhan melalui peristiwa itu. Saudara boleh baca di dalam ayat 27 juga ya. Atau 28 kita baca sama-sama, saya baca ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi kenapa mereka dianiaya? Karena Tuhan sudah tentukan itu. Saudara kalau ngerti ini, kira-kira kita bagaimana? Saya kira kita tahu satu hal, apa yang kita alami karena seizin Tuhan. Apa yang kita alami karena Tuhan menghendaki itu. Apa yang kita alami adalah sesuatu yang tidak lepas dari kendali Tuhan sama sekali. Kalau itu tidak lepas dari kendali Tuhan, maka sejahat-jahatnya, sekejam-kejamnya aniaya yang dialami oleh seseorang tetap ada di dalam kuasa Tuhan yang baik untuk diri kita. Itu adalah hal yang saya percaya akan muncul pemahaman itu kalau kita mengalami penolakan atau aniaya, atau kita harus meresponi aniaya dan penolakan dengan sikap seperti ini. Meninggikan Tuhan, mengembalikan kuasa itu ke dalam tangan Tuhan, dan mengakui Tuhan memang sungguh-sungguh memiliki kuasa untuk memelihara kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan doa yang meninggikan Tuhan secara komunal ini adalah kalau kita ingin bisa meresponi secara benar, maka hal kedua, saudara harus tahu firman. Betul kan? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada yang ngomong kayak gini. Pada waktu para rasul ini datang ke orang-orang yang Kristen itu, saudara seiman mereka, hal pertama yang mereka lakukan apa? Apakah mereka kemudian cari ayat Alkitab? Lalu kira-kira ayat mana ya yang berbicara tentang penganiayaan yang mereka alami? Lalu mereka baca, lalu mereka kemudian sampaikan kepada jemaat. Jawabnya tidak. Tetapi pada waktu mereka berkumpul di situ, otomatis pikiran mereka sudah langsung merujuk ke dalam Mazmur 2. Dan mereka tahu persis apa yang dikatakan di dalam Mazmur 2 itu. Saya percaya ini adalah hal yang kita perlu pelajari ya, teladani. Yaitu kalau kita tidak pernah bisa menghafal ayat Alkitab, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan atau memiliki pagar untuk menahan kita tidak melakukan dosa? Atau bagaimana kita bisa memiliki kekuatan yang menguatkan hati kita untuk menghadapi penolakan dan aniaya yang kita alami dalam kehidupan kita? Kita butuh firman. Kita butuh ayat-ayat perkataan Tuhan untuk berbicara kepada diri kita, untuk menguatkan diri kita. Tetapi untuk memiliki itu kita perlu hafal ayat. Kita perlu baca ayat-ayat di dalam kitab suci, baru kita bisa memiliki kekuatan itu dan pengertian itu.
Itu sebabnya saya dorong Bapak Ibu sekali lagi, jangan cuma baca ayat, kita ada pembacaan Bible reading. Jangan cuma baca ayat, tapi coba ayat yang Bapak Ibu baca, perikop yang Bapak Ibu baca, ada ayat yang penting. Garisin, hafalin itu. Hari satu, besok satu, lusa satu. Saya percaya Bapak Ibu akan punya banyak sekali perbendaharaan perkataan Tuhan yang bisa menolong keluar dari situasi atau pergumulan yang Tuhan izinkan Bapak Ibu alami dalam hidupan. Itu yang kita bisa lihat di dalam bagian yang kedua ini ya. Jadi doa meninggikan Tuhan, dan meninggikan Tuhan butuh firman Tuhan. Kekuatan untuk melawan pencobaan itu ada firman yang menopang kita, mengetahui kalau Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi selain dari itu, ada yang kedua, pada waktu kita mengalami penganiayaan akan mempererat relasi persaudaraan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, gereja mula-mula adalah gereja yang tidak berdiri sendiri. Gereja mula-mula adalah gereja yang mengerti kalau mereka membutuhkan saudara-saudara seiman yang lain. Gereja mula-mula adalah gereja yang mengerti pergumulan dari saudara-saudara seiman mereka, dan mereka saling mendoakan saudara-saudara seiman yang mereka temui dan miliki itu. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat bertolak belakang sekali dengan zaman kita saat ini ya. Paling tidak mungkin ada dua hal yang sangat bertolak belakang sekali kalau lihat dari perikop ini. Pertama adalah gereja mula-mula adalah gereja yang tidak perlu disuruh buka mulut. Mereka kabarkan Injil sendiri. Kemana mereka pergi, mereka beritakan Injil. Saudara masih ingat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke berapa itu? Setelah Pentakosta, kita belum bahas itu ya. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kalau saudara baca ayat yang keempat, di situ dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Di situ ada dua kelompok orang. Satu adalah Filipus yang salah satu dari diaken yang dipilih di dalam Kisah Rasul pasal 6 yang memberitakan Injil. Tetapi yang satu lagi adalah kelompok dari orang-orang Kristen. Dan kalimat yang digunakan di situ, tersebar menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Ada yang menafsirkan sambil memberitakan Injil itu bukan secara khusus pergi sebagai misionaris untuk mengabarkan Injil Kristus. Tetapi kemanapun mereka pergi karena melarikan diri, siapapun yang mereka temui sebagai orang-orang yang di perantauan itu, mereka tidak bisa tutup mulut mereka untuk mengabarkan tentang Kristus. Jadi gereja mula-mula adalah gereja yang tanpa perlu diajar, tanpa perlu didorong-dorong. Mereka sendiri tidak bisa tutup mulut mereka, siapapun yang mereka temuin kalau ada kesempatan mereka pasti beritakan Injil Tuhan. Tetapi kita saat ini butuh dilatih dulu, butuh dipersiapkan. Sudah dipersiapkan, dibikin pelatihan, didorong, dimotivasi, tetap sulit sekali ya. Seringkali itu gereja yang umumnya saat ini. Kita bersyukur di GRII kita ada KKR regional yang melatih jemaat aktivis untuk bisa mengabarkan Injil. Dan saya percaya itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Lalu yang kedua adalah gereja mula-mula adalah gereja yang tahu pentingnya persekutuan. Gereja mula-mula adalah gereja yang tahu pentingnya satu perkumpulan bersama dengan orang percaya untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Terus terang saya sedih sekali dalam gereja saat ini. Pertama, kadang-kadang yang duduk di sebelah kita aja kita nggak tahu siapa. Jangan ngomong ini pasangan saya ya. Coba lihat yang sebelahnya, siapa dia, depannya, belakangnya, siapa mereka. Kadang-kadang kita datang gereja pun kita nggak sapa. Dan kita juga nggak kenal. Kita nggak apalagi mau bicara mengenai kehidupan mereka, pergumulan mereka, dan mendoakan diri mereka. Itu bukan sesuatu yang lazim untuk dilakukan saat ini. Dan juga
belajar firman dan datang di dalam doa. Doa personal saya nggak tampik, kita kemungkinan besar doa semua. Tapi bagaimana dengan doa komunal yang diterapkan gereja mula-mula? Itu adalah dua hal yang kita jarang sekali lakukan. Kemarin pendeta Tama bilang seperti ini. Di dalam kegiatan gereja ada dua tempat yang kosong, biasanya selalu kosong dan hanya sedikit yang hadir di dalam gereja. Pertama adalah PA yang menjadi wadah untuk belajar firman. Yang kedua adalah doa di mana orang Kristen berdoa kepada Tuhan. Padahal dua aspek ini adalah dua hal yang menguatkan gereja mula-mula. Dua aspek ini adalah dua hal yang dimunculkan sebagai satu respon akibat dari penganiayaan yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu aniaya dulu bukan? Baru mau datang doa belajar firman. Atau tanpa aniaya, peringatan dari Tuhan sudah cukup menggerakkan kita untuk mau datang doa dan belajar firman bersama orang Kristen yang lain. Saya kira itu harus kita pelajari, kita gumulkan, kita jalankan. Satu hal yang terus saya doakan yaitu adalah seperti ini ya. Pada waktu Bapak Ibu dengarkan perkataan dari mimbar, siapapun yang berbicara dari mimbar Tuhan, kalau dia adalah hamba Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh ingin menjabarkan firman Tuhan yang baik, Bapak Ibu lihat itu sebagai sesuatu opsional atau sesuatu keharusan. Bapak Ibu melihat sebagai satu pendapat pribadi dari si orang itu yang menjadi hamba Tuhan, atau itu adalah perkataan Tuhan yang setelah saya uji ternyata itu berbicara seperti itu. Kalau yang diuji ternyata tidak berbicara seperti itu, Bapak Ibu tidak mau taati silakan. Itu bukan menjadi kewajiban kita untuk melakukannya. Tetapi kalau yang disampaikan sungguh-sungguh adalah firman Tuhan, kita berkata enggak, kita mencari alasan untuk tidak melakukannya dengan berbagai alasan. Kita mengatakan itu pendapat dia, saya punya pendapat lain dalam hidup saya. Saya kira kita celaka nanti. Kita harus belajar melihat, belajar menguji, belajar setelah menguji melihat kebenaran itu, tahu kebenaran itu, kita belajar menundukkan diri di bawah kebenaran itu. Itu harus kita lakukan. Kalau enggak, kita orang Kristen yang seperti apa? Atau layakkah kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami aniaya supaya apa? Supaya kita diajak untuk menggumulkan kembali. Selama ini ada firman tidak di dalam hidup saya? Bagaimana saya meresponinya? Apakah ketika saya meresponi keadaan itu, saya meresponinya itu sebagai orang Kristen atau bukan? Kemarin di dalam persekutuan senior berapa minggu yang lalu ya? 4 minggu yang lalu ya Ci, yang waktu terakhir saya ya. Kita 2 minggu sekali ya. Ada satu pembicaraan, kenapa ya kalau kita misalnya ditegur orang atau kita menghadapi orang yang mungkin berlaku kurang baik kepada kita, kita bisa marah-marah kayak gitu. Di situ ada satu kalimat yang muncul, kemungkinan besar, sebabnya adalah, bukan kemungkinannya. Sebab pertama adalah karena kita lupa identitas kita sebagai orang Kristen. Makanya pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita meledak. Pada waktu orang mungkin melakukan sesuatu tanpa sengaja, kita meledak kayak gitu. Kita lupa kita adalah orang Kristen yang Tuhan tebus untuk memberi kesaksian tentang Kristus di dalam hidup kita. Kita lupa mungkin Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu, yang merugikan diri kita. Supaya kita itu menguji kembali, ada Kristus tidak yang hidup dalam diri kita. Atau Tuhan ingin memberikan satu kesempatan bagi diri kita untuk menyaksikan Kristus di dalam kondisi yang tidak baik itu. Ada satu kisah yang saya dengarkan
kalau nggak salah di China atau di mana, ada satu anak perempuan. Lalu dia adalah orang Kristen yang baik. Suatu hari dia ditangkap karena imannya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dia tubuhnya penuh dengan luka karena dipukulin seperti itu. Lalu ketika dia masuk ke dalam penjara yang gelap itu, walaupun dia tidak bisa lihat ke sekeliling dari ruangan itu, tetapi dia mencium bau amis yang yang gak enak di hidung dia. Dan dia tahu itu adalah bau dari bekas atau orang-orang yang terluka di situ, atau bekas-bekas luka yang ada di dalam penjara itu. Lalu pada waktu itu dia mikir, saya harus bagaimana ini, saya ada di dalam penjara karena iman saya kepada Kristus. Lalu kemudian dia sambil berpikir, dia merenung, dia menaikkan pujian sambil berdoa kayak gitu. Lalu tiba-tiba dia sadar satu hal, kayaknya saya harus melayani di dalam penjara ini. Tapi dia mulai pikir, apa yang saya bisa lakukan untuk melayani Tuhan di dalam penjara ini, karena Tuhan mungkin menginginkan saya melayani dia di dalam penjara ini. Lalu di situ dia kemudian terpikir satu hal, dia bisa bersihkan ruang penjara yang kotor itu. Lalu dia manggil penjaga penjara, lalu dia berkata, Pak, bisa kemari sebentar. Ada apa? Saya ingin membantu Bapak untuk membersihkan ruang-ruang penjara ini yang kotor ini. Bisa tidak tolong siapkan baskom, air dan sikat. Saya akan bersihkan satu persatu ruangan ini supaya tidak bau lagi. Bapak penjaga itu kaget karena nggak pernah ada satu tawanan pun yang berbicara seperti itu. Tapi pada waktu dia mendapatkan tawaran itu, dia juga berpikir, apa ruginya ya seorang anak kecil bantu dia membereskan penjara, bisa lebih baik kan. Akhirnya dia kasih itu. Dia kerja masuk sel yang satu, masuk sel yang kedua. Tapi setiap kali dia ada di dalam setiap sel itu, dikatakan anak ini mengabarkan Injil kepada orang yang ada di dalam sel itu. Akhirnya satu persatu dari orang-orang itu percaya kepada Kristus. Akhirnya kepala penjara ini sadar, lalu dia tanya kepada anak ini, kamu melakukan dosa apa? Kesalahan apa yang melawan revolusi atau mengadakan revolusi terhadap negara yang membuat kamu masuk ke dalam penjara? Lalu anak ini berpikir, apa yang harus saya katakan ya, kesalahan saya apa? Nggak ada kan, kecuali saya adalah orang Kristen. Akhirnya yang dilakukan adalah menuliskan Injil Kristus di kertas kesaksian dia, yang membuat kepala penjara itu atau bapak penjaga penjara itu pun turut membaca kesaksian itu. Indah nggak? Saya percaya itu adalah kisah yang sangat indah sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidupmu, Bapak Ibu harus melihat bahwa apa yang diizinkan itu mungkin adalah sesuatu yang Tuhan ingin pakai untuk kita bersaksi, memberikan respon yang benar sebagai orang percaya. Dan respon yang benar itu seperti apa? Ketika orang melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, dia lihat apa? Dia ada lihat enggak kesatuan kita sebagai orang yang saling bersekutu? Dia ada lihat enggak kesatuan kita sebagai orang yang sama-sama berdoa di hadapan Tuhan? Dia ada lihat tidak kesatuan kita untuk belajar kebenaran firman walaupun ada ancaman yang menganiaya, menekan diri kita? Dia ada lihat tidak hal yang ketiga tentunya di dalam bagian ini, ada satu cinta kasih yang tetap kita tunjukkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena di dalam bagian ini ketika mereka berdoa, yang mereka minta adalah satu, kepenuhan Roh Kudus. Di sini memang dikatakan mengadakan mukjizat dan segala sesuatu yang lain. Dan itu tentunya bisa terjadi pada waktu itu. Ada yang mengatakan karena kitab suci kita belum selesai dituliskan, maka itu menjadi sesuatu konfirmasi untuk kebenaran Injil yang mereka kabarkan. Tapi kita sudah punya kitab suci, orang mau menguji silakan baca kitab suci kebenaran yang disampaikan, yang kita beritakan kepada diri mereka. Mereka bisa dengar tidak tetapi kalau saudara baca 32, ada tidak kasih yang saudara tunjukkan di antara orang Kristen ataupun kepada orang yang menganiaya kita. Saya kira semua itu adalah hal yang akan muncul kalau kita meresponi penganiayaan secara benar sesuai dengan perkataan Tuhan. Jadi
Tuhan, ini yang saya bilang, ada baiknya di dalam menerima aniaya. Kalau memang gereja sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai gereja lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama gumulkannya. Bagaimana kehidupan doa kita, bagaimana kehidupan persekutuan kita, bagaimana relasi kita dengan orang Kristen dan bukan orang Kristen. Ada tidak kita di dalam menghadapi situasi-situasi menyatakan Kristus hidup di dalam diri kita. Karena tujuan Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam kondisi-kondisi yang tidak baik itu, yang tidak menyenangkan itu, adalah untuk kita bisa memberikan respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman, supaya nama Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk suatu penguatan yang boleh Engkau berikan. Kami kembali boleh diingatkan akan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, akan kehendak-Mu yang kekal dan yang berdaulat, yang maha kuasa itu, tetapi juga Allah yang senantiasa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan dari anak-anak-Mu. Kami berdoa kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi satu penguat dalam kehidupan kami, untuk hidup seperti gereja-Mu mula-mula yang diteladankan bagi kami. Biarlah kehidupan yang ingin mengenal Tuhan lebih jauh, kehidupan yang ingin menaikkan satu kesaksian melalui persekutuan di antara orang-orang percaya ataupun kepada dunia ini, kiranya Engkau boleh kuatkan dan teguhkan. Kiranya kerinduan hati untuk bersama dengan orang-orang percaya menaikkan doa di hadapan Engkau, kiranya Engkau boleh tunjukkan juga. Dan kiranya kehidupan yang mengasihi dan memperhatikan saudara-saudara seiman yang lain, kiranya Engkau juga boleh bangunkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih Kristus dan penebusan Kristus. Tolong pimpin sekali lagi ya Tuhan, biarlah suatu kehidupan di dalam gereja mula-mula, cara hidup jemaat mula-mula, dan doa yang menjadi bagian dari gaya hidup mereka, itu boleh menjadi bagian dari gaya hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.